Oke Mas Bro, kita kembali lagi bersama aku. Ini ada mobil, ada aki konsumen dengan merek GNS dan ingin dikuras. Nah, kali ini aku bakal kasih tahu tutorial cara mengurasnya seperti apa. Yang pertama kita cek dulu akinya Mas Bro ya. Saya memakai alat tes beban seperti ini. Dan kita pastikan kalau akinya itu sekalian drop atau tidak ya. Nah, untuk voltasenya itu 10,2 dan kurang normal karena normalnya itu 12 volt atau 12,3 atau 12,5, bahkan lebih bagusnya lagi 13. Cuman ini kan nggak ada 12 volt, artinya ini lemah. Dan saya tanya ke konsumen kenapa kok minta dikuras. Alasannya pertama memang tidak bisa dibuat starter karena pengisian mobilnya itu bermasalah. Yang kedua tidak mengisi itu. Yang ketiga itu sering lupa mematikan lampu atau apa yang terakhir kemarin. Ya intinya minta dikuras. Kali ini akan aku praktekkan. Mas. Nah ini, coba Mas tutupnya dibuka. Sebelum kita kuras akinya Mas Bro ya, kita buka tutupnya. Kemudian pastikan sel yang ada dalam aki itu dalam kondisi masih bagus ya. Kondisinya masih bagus. Karena kalau kondisi selnya itu tidak bagus ya percuma kita kuras, karena memang yang menjadikan aki ini kembali normal itu kondisi selnya sama airnya. Kalau kondisi selnya masih bagus, benar, saya lihat dulu. Nah, airnya habis total Mas ini Mas. Airnya habis Mas Bro. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, ini airnya habis yang sebelah sini. Ini masih ada, ini habis total. Nah, ini Mas Bro ya. Airnya habis total. Kemudian kalau saya lihat dari kondisi selnya itu masih bagus Mas Bro ya. Masih bagus banget. Dan mungkin dari kendala airnya juga. Nah, ini kemungkinan besar bisa dikuras gitu Mas Bro ya. Dibuang airnya kemudian diisi dengan air sur atau tutup botol berwarna merah. Nah, kalau ingin tahu caranya melihat selnya masih bagus atau tidak, itu dari keterbiasaan atau sering-seringnya megang aki gitu Mas Bro ya. Kalau aku kan bisa melihat seperti ini tanpa membandingkan. Jadi kalau kalian ingin tahu cara ngecek aki selnya masih bagus atau tidak, kalian cari aki yang mereknya sama kayak gini. Kemudian kalian sejajarkan. Ini aki konsumen dan cari aki yang masih normal. Kalian bandingkan antara sel ini dengan sel punya teman kalian gitu Mas Bro dengan merek yang sama. Nanti kalian bakal tahu perbedaannya gitu. Kalau putus itu seperti apa, kalau sel yang masih rapi itu seperti apa gitu. Oke Mas, kita buang airnya. Cara buangnya kayak gini Mas Bro ya. Kondisi aki, Mas. Kondisi nuangnya seperti ini. Dan kepala aki ini tidak boleh kena air aki Mas Bro. Nah, cara nuangnya seperti ini. Nah, dan kalau nuangnya Mas Bro, hindari dari jangkauan anak-anak ya, jangan mencemari lingkungan. Kalian sediakan wadah sendiri seperti ini dan kalian tuang airnya gitu. Nah, sudah habis Mas. Kalau sudah habis, kita isi pakai tutup botol berwarna merah. Nah, kemasannya itu aku punya kemasan Dirigen. Di dalam tong ini sama Mas Bro ya, air sur. Dan ini akan saya kasih airnya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat dari kondisi selnya ini, yang bagian bawah itu terlihat bersih, tidak ada hitam-hitamnya. Kalau hitam itu artinya kotor bagian bawah. Tapi kalau ini masih bagus ini. Nah, masih bagus. Kita usahakan dengan cara kuras seperti ini. Nah, ini agak airnya ya, kemasan Dirigen. Nah, oke, coba sesuai dengan garis batas atas. Loh, kok nggak ada garisnya ya? Samaan kira-kira Mas ya. Sesuai ke batas garis atas. Terus. Hop. Nah, segitu, segini ya. Segini. Oke. Nah, jangan sampai terlalu penuh Mas Bro ya, karena kalau terlalu penuh juga tidak baik pada aki. Up.
sampean lagi-lagi. Nah, terus op. Kemudian yang satunya, usahakan airnya sampai rata Mas Bro ya. Op. Terus op. Ternyata habis 1,5 liter kemasan botol 1,5 liter. Oke, jika sudah selesai kita cas Mas Bro ya. Cara ngecasnya langsung kayak gini. Ayo Mas, berhubung ini banyak temennya, kita cas langsung ya. Dan hindari dari jangkauan anak-anak Mas Bro ya untuk air akinya atau air sirnya, karena itu kalau kena kulit juga bakal gatal. Nah, kita cas bareng dengan aki 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seperti ini Mas Bro ya. Dan durasi ngecasnya itu biasanya aku antara 5 sampai 6 jam, bahkan bisa sampai 12 jam, karena untuk mematangkan atau membantu reaksi sel aki ini Mas Bro ya. Dan cara seperti ini Mas Bro bisa kalian lakukan, dan tidak semuanya hasilnya itu sama. Ada yang bisa dipakai atau ada yang nggak bisa dipakai gitu Mas Bro ya. Yang penting untuk masalah hasilnya itu berbeda-beda, tergantung kondisi sel yang ada dalam aki seperti yang saya sampaikan. Yang penting kalian mau mencobanya dan mau praktek apa yang saya praktekkan seperti ini, bisa kalian contoh. Jadi seperti itu Mas Bro ya, dibuat praktek. Semoga praktek kalian berhasil, dan ini hanya contoh saja buat kalian yang ingin menguras aki dengan cara dan gaya saya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Untuk cara ngeceknya normal atau tidak, kalian bisa membeli alat ini. Nah, ini namanya alat baterai digital tester. Kalian bisa membelinya di Bukalapak atau di Shopee juga ada ini ya. Nah, kalau kalian nggak mau beli alat ini, coba kalian praktekkan saja cara saya seperti ini. Kalau sudah dicas lama, kemudian kalian coba untuk tes starter di mobil kalian. Kalau memang dibuat starter itu bisa, berarti akinya aman. Kalau di starter nggak bisa atau nggak kuat, berarti akinya memang sudah bermasalah. Dan memakai cara seperti ini tetap nggak bisa, artinya akinya sudah benar-benar rusak, harus diganti. Kalau kalian nggak punya alat ini ya, kalau kalian punya alat ini, kalian bisa mengetahui kondisi aki normal atau tidak tanpa dicoba di mobil kalian, gitu Mas Bro ya. Sesimpel itu kok. Oke, selamat mencoba dan sampai jumpa.